Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Kelanjutan dari kisahnya adalah sebagai berikut. Hari pertama jualan memang tidak didapat untung sama sekali, karena sengaja sebagai titik awal menarik pelanggan. Mulai hari kedua, kedai belum buka, tetapi sudah ada beberapa pelanggan menunggu di depan. Dari hari ke hari, pelanggan kedai mie ayamnya semakin banyak dan selalu penuh. Genap seminggu buka kedai, Pak Gino sangat kewalahan melayani pembeli sampai diputuskanlah mencari 3 orang pegawai untuk membantu melayani pembeli mie ayamnya. Genap 1 bulan berikutnya, Pak Gino sudah bisa membeli ruko sebelahnya untuk melebarkan kedai mie ayamnya. Sejak saat itu keluarga Pak Gino sangatlah bahagia karena mereka mulai tidak pernah kekurangan uang. Bahkan istrinya berencana mencari lokasi baru untuk membuka cabang kedai mie ayam suaminya itu. Akhirnya lokasi baru untuk cabang kedai mie ayam Pak Gino sudah didapat. Seminggu kemudian cabang baru sudah buka dan dikelola langsung oleh istri Pak Gino. Meskipun istrinya membantu berjualan di kedai yang baru, untuk masalah masak-memasak tetap ditangani langsung oleh Pak Gino. Singkat cerita, sudah 2 bulan berjalan, Pak Gino menjalani pesugihannya. Keadaan berjalan normal sesuai rencananya. Memasuki bulan ketiga, Pak Gino mulai berubah. Yang dahulu sangat perhatian sama keluarga, terutama ke istrinya. Sebelum kaya raya dan banyak uang, dia sangatlah romantis dan perhatian orangnya. Tetapi semenjak kaya raya dan banyak uang, dia mulai cuek dan dingin ke keluarganya. Perubahan sikap Pak Gino mulai dirasakan istrinya. Sampai akhirnya dia mulai tertarik sama salah satu karyawan kedai barunya. Didekatinya karyawan tersebut sampai akhirnya dia mulai berani mengajak berhubungan intim di belakang Pak Gino. Lambat laun hubungan perselingkuhan itu dipergoki oleh Pak Gino. Mengetahui istrinya selingkuh, bukannya marah, malahan dia tambah dingin dan cuek ke istrinya tersebut. Di luaran, Pak Gino mulai tebar pesona dengan modal uang yang dimilikinya. Dia mulai berburu perawan desa yang mudah ditaklukkan dengan iming-iming uang. Karena efek pesugihan yang dijalaninya, Pak Gino sangatlah mudah mendapatkan perawan sebagai tumbal pesugihannya secara tidak langsung. Dalam sebulan sudah 5 orang perawan dijudulinya dan 4 orang telah mengandung calon anaknya. Pak Gino merasa puas setelah meniduri gadis-gadis itu sampai hamil. Singkat cerita, usaha kedai mie ayam Pak Gino semakin lama semakin sukses. Belum 1 tahun, dia sudah memiliki 5 cabang di kota Y itu. Semua kedainya ramai penuh sesak pembeli, hingga Pak Gino kewalahan dalam menyiapkan stok masakan daging tikusnya itu. Sampai akhirnya diputuskan mencari tenaga bantuan untuk menyiapkan daging tikusnya tersebut. Dicarilah seorang perempuan yang bisa dipercaya untuk membantunya memasak daging tikus tersebut. Dari sinilah
rencana Pak Gino dimulai. Awal-awal kerja, pembantunya itu tidak curiga, tapi lama-kelamaan dia mulai curiga. Tapi yang membuat heran pembantunya, daging yang sudah diolah dan yang belum diolah sangatlah berbeda. Sebelum diolah, daging itu bertekstur seperti bukan daging ayam. Tetapi setelah diolah, kenapa tekstur berubah menjadi tekstur daging ayam seperti biasanya, layaknya daging ayam asli. Rasa penasaran itu mau ditanyakan ke Pak Gino, tapi dia tidak berani. Tapi saat itu pembantunya belum mengetahui kalau selama ini daging yang diolahnya adalah daging tikus sawah alias werok. Sementara itu Pak Yana merasa heran dengan kesuksesan Pak Gino yang cepat banget berubah. Dalam 1 tahun aja sudah memiliki 6 kedai mie ayam. Sedangkan dia dahulu tidak sepesat itu. Pak Yana mulai mengingatkan sahabatnya untuk jangan terlena dengan segala kesuksesan yang ada dan terus hati-hati menjaga kerahasiaan pesugihannya itu. Mendapat peringatan dari sahabatnya, Pak Gino salah paham. Malahan dia beranggapan kalau Pak Yana iri atas kesuksesannya secepat ini. Akhirnya persahabatan mereka mulai merenggang, tidak seakrab dahulu. Berjalannya waktu, cabang baru kedai Pak Gino mulai dibuka lagi di kota sebelah. Demi mengembangkan bisnis kedai mie ayamnya, tanpa terasa sudah 2 tahun berjalan Pak Gino menjalankan pesugihannya. Total sudah ada 35 cabang kedai mie ayam yang dimilikinya, yang tersebar di 3 kota. Sejalan dengan itu, entah sudah berapa puluh gadis perawan yang dihamilinya, dan semua anaknya tidak ada satupun yang lahir dalam keadaan hidup. Semakin lama semakin terbuai dengan kesuksesannya, sampai akhirnya memasuki tahun ketiga malapetaka mulai datang karena kecerobohannya. Kala itu di kedai utama mie ayamnya ada 3 orang anak buahnya yang mengajukan cuti libur. Otomatis Pak Gino harus turun tangan langsung membantu di kedainya itu. Dan kebetulan hari itu anak sematawayangnya ikutan membantunya karena kedai sangatlah ramai sekali. Karena sewaktu pagi anaknya belum sarapan, maka siang itu sekitaran pukul 11 siang dia sudah kelaparan. Lalu dia memutuskan membuat semangkuk mie untuk makan siangnya, biar dia bisa membantu ayahnya melayani pelanggan. Kecerobohan terjadi tanpa diketahui oleh ayahnya. Anak Pak Gino itu membuat semangkok mie beserta ayam yang telah disediakan. Tanpa berpikir panjang, langsung disantapnya 1 mangkok mie tersebut sampai habis. Setelah makan, dia bercerita ke ayahnya kalau memang benar-benar enak dagingnya, dan dia berujar, pantesan semua orang bilang kalau dagingnya sangatlah enak. Mendengar cerita dari anaknya itu, terkagetlah Pak Gino. Dimarahinya anaknya habis-habisan, sampai beberapa orang yang ada di kedainya membantu meredam kemarahannya. Semua orang berpendapat kalau wajar anaknya ikutan makan dan dipikir itu cuma 1 mangkok aja, dan itu tidak akan membuat rugi. Tetapi kenapa Pak Gino sebegitu murkanya? Dari sini orang-orang mulai curiga, ada sesuatu apakah kok sampai murka kayak gitu. Padahal yang makan itu kan anaknya sendiri, bukan orang lain. Siang itu Pak Gino panik dan langsung pergi menuju ke rumah Mbah Marjo. Sesampainya di rumah Mbah Marjo, dia menceritakan semua kejadian yang ada
dan meminta bantuan untuk meredam efek dari kesalahannya itu. Tetapi Mbah Marjo menjawab kalau dia tidak bisa membantunya sama sekali, karena itu kesalahan fatal, dan menyuruh pergi Pak Gino dari rumahnya. Dalam kebingungannya, dia teringat akan sahabatnya Pak Yana. Ditemuilah Pak Yana di rumahnya, dan sesampainya di sana, dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi. Pak Yana cuman tersenyum kecut dan berkata kalau dia sudah pernah mengingatkannya, bahkan sampai dituduh iri akan kesuksesan Pak Gino tersebut. Sahabatnya itu sudah angkat tangan, tidak bisa membantunya lagi, justru malah mengusir Pak Gino pulang dari rumahnya. Pagi harinya Pak Gino masih ikut membantu di kedai utamanya karena karyawannya masih cuti. Musibah terjadi siang itu. Di saat kedai sedang ramai pembeli, ada salah satu pembeli yang menjerit histeris karena ketika hendak memakan mie ayam yang baru aja disajikan, dan yang kebetulan hari itu Pak Gino sendiri yang menyajikannya, melihat sebuah buntut tikus di balik mie ayamnya tersebut. Pertama dia mengira itu ceker ayam, tetapi begitu diamatinya secara seksama, baru ketahuan kalau itu adalah sebuah buntut tikus. Hebohlah semua pembeli siang itu, dan mereka semua rame-rame mengecek mie di mangkoknya. Ditemukan ada 7 buah mangkok yang terdapat buntut tikusnya. Akhirnya semua pembeli marah dan mengejar Pak Gino. Karena masa semakin lama semakin beringas, akhirnya Pak Gino tumbang juga. Siang itu Pak Gino tewas di kedainya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat Pak Gino sudah tewas, masa akhirnya membakar kedainya itu. Hari itu sejarah pelaku pesugihan tewas mengenaskan dan terbakar bersama harta hasil pesugihannya. Berita semakin cepat menyebar, sampai semua kedai cabang-cabangnya yang di luar kota ikutan dibakar massa. Warga sangatlah kecewa karena Pak Gino telah mencampur mie ayamnya dengan daging tikus. Hari itu semua karyawannya pada melarikan diri karena ketakutan melihat massa yang sangat beringas. Bahkan istri dan anaknya Pak Gino juga ikutan melarikan diri dengan tergesa-gesa menuju ke rumah orang tuanya. Karena panik dan bingung, istri Pak Gino tidak konsentrasi sewaktu memboncengkan anaknya memakai sepeda motor barunya itu. Dia tidak melihat kalau ada angkot yang mau berhenti di depannya, dan tiba-tiba dia menabrak angkot tersebut. Karena kerasnya benturan dan lukanya yang teramat parah, akhirnya istri dan anaknya Pak Gino tewas di lokasi kejadian. Melihat akhir hidup keluarga sahabatnya yang sangat tragis, Pak Yana sangatlah ketakutan. Semenjak itu dia tersadar dan mulai bertobat mengakhiri pesugihannya. Semua harta dan 2 buah kedainya dia jual, dan uang hasil penjualannya itu dia sumbangkan ke sebuah pondok pesantren. Sejak bertobat, Pak Yana sekeluarga pindah ke pesantren sekalian belajar memperdalam agama. Cerita ini diceritakan langsung oleh Pak Yana ke admin, dan beliau berharap supaya bisa diambil hikmah dari pengalaman hidup yang dialami Pak Yana dan sahabatnya almarhum Pak Gino. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.